Aksi saling serang Hamas dan pasukan Israel masih berlangsung lebih dari seminggu. Bentrokan bersenjata yang diawali oleh serangan pasukan Hamas ke wilayah Israel untuk membalas berbagai tindakan Israel yang dinilai merugikan penduduk di jalur Gaza itu direspon dengan serangan balik pasukan pertahanan Israel IDF. Sampai berita ini dibuat, setidaknya jumlah korban jiwa dilaporkan mendekati 3.000 orang. Tentu saja, korban terbanyak berada di pihak penduduk Palestina. Serangan Israel ke titik-titik yang dinilai sebagai kantong pendukung Hamas justru membuat korban masyarakat sipil berjatuhan. Di antara penduduk sipil Palestina dan Israel yang saat ini sedang bertahan hidup, 143 diantaranya adalah warga negara Indonesia Teman-teman, saya sudah 8 WNI. tahun tinggal di Gaza. Sejak 2011, saya sudah merasakan berbagai Muhammad Hussein adalah salah satunya. Sosok yang dikenal sebagai aktivis kemanusiaan asal Bogor, Jawa Barat ini sudah 12 tahun tinggal bersama keluarganya di negeri yang dikenal sebagai tanah yang diberkahi itu. Saya berbincang dengan Hussein beberapa hari lalu. Saya tinggal di jalur Gaza bagian sebuah kota kecil namanya. Di saat saya lagi di utara Indonesia ke keterbatasan akses. Pas saya internetnya putus dan listrik itu 4 jam sehari. Makanya saya masih ke Wisma Indonesia yang aksesnya ini nyatu, yang akses listriknya itu menyatu dengan rumah sakit Indonesia. Jadi di sini alhamdulillah listrik 4 jam karena dia jelas sakit. Dan juga internet juga alhamdulillah sedia. Nah, jadi lokasinya sekarang saya lagi bersama 3 orang WNI lainnya di jalur Gaza bagian utara, sebuah kota namanya kota Bethlehem. Kota Bethlehem ini masuk ke perbatasan bersama dengan Jabalia dan tiga kota di Gaza Utara ini masuk tiga kota yang paling sering menjadi sasaran serangan. Makanya sampai ini bombardir terus terjadi, dan tadi beberapa menit yang lalu ketika kita baru mulai, ruangan ini bergetar karena adanya serangan yang tidak jauh dari pertahanan. Jadi sampai sekarang kondisinya fasilitas listrik, air, bahkan internet di Gaza tidak terpenuhi dengan baik ya, Mas Hussein ya? Ya, untuk listrik dan air ini memang sebelum krisis itu sudah memang krisis kita. Ditambah lagi ketika krisis terjadi 3 hari belakang ini, jadi semakin buruk. Apalagi sudah ada statement dari Netanyahu terhadap Israel, dia mengatakan kita akan pasokan logistik dan pasokan listrik ke Gaza. Nah, itu sudah terkanggutan. Makanya sekarang kita di sini makin kritis, baik itu air maupun listrik. Setelah kabarnya kan di sini Hamas menyerang, kemudian Israel membalas. Itu suasananya seperti apa, Mas? Jadi memang kita semua sudah paham ya bagaimana triknya Israel. Ini salah satu pihak atau salah satu entitas yang sekali menggunakan metode playing victim dalam melegitimasi serangan mereka. Nah, serangan Hamas ini enggak tiba-tiba dia menyerang, enggak. Nah, jadi ada beberapa faktor. Pertama, yang kita lihat kasat mata bahwa aksi pembantaian setiap hari yang terus terjadi di barat, di wilayah Nablus, di wilayah Jenin, di Hilwarah, kemudian di Safad, di Al-Quds, setiap hari ada aja pembantaian dan dunia bungkam. Dan setiap kali pembantaian terjadi, para pejuang Hamas ini, Al-Qassam ini sudah sering memberikan
ultimatum, hentikan, hentikan pembantaian, hentikan penghancuran rumah. Kalau tidak dihentikan, kami akan ikut campur. Itu berbulan-bulan. Kemudian semakin memprovokasi Israel itu. Tidak berhenti sampai situ, mereka melakukan penyerbuan ke Baitul Maqdis, ke Al-Aqsa secara terang-terangan. Dunia sudah merestui bahwa Al-Aqsa ini milik umat Islam, dan PBB pun mengamini, artinya nggak boleh diadakan ritual lain di Masjidil Aqsa. Tapi yang ada, Israel ini membiarkan ribuan pemukim ilegal Yahudi ini masuk ke Masjidil Aqsa setiap hari, melakukan aksi-aksi ritual Yahudi mereka. Jadi jelas sekali proses Yahudisasi itu sedang berlangsung secara masif. Kemudian penghancuran rumah-rumah warga di Baitul Maqdis terus terjadi. Kemudian pembangunan pemukiman-pemukiman ilegal baru terus terjadi, dan itu dunia nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi para pejuang Gaza ini selalu mengultimatum, hentikan, hentikan, hentikan. Kalau tidak, kami akan turun tangan. Seperti itu. Nah, ini faktor pertama yang kita bisa lihat dan kita bisa dengar, saksikan di media. Nah, jadi ketika akhirnya para pejuang Al-Qassam ini atau Hamas dan faksi-faksi perlawanan ini melakukan aksi penyerbuan ke wilayah Israel, ini bukan sebab. Jadi mereka semacam akumulasi kemarahan dan ultimatum yang selama ini malah diabaikan. Itu yang faktor kedua. Beberapa hari yang lalu ini salah seorang petinggi Hamas yang berada di Lebanon, namanya Aruri, dia menyampaikan di media bahwa intelijen Hamas ini mendapatkan kabar akan adanya serangan kejutan ke Gaza. Nah, dan memang itu sudah jadi tabiat juga. Israel itu dari dulu memang selalu membuat serangan kejutan. Tahun 2012 mereka pertama kali menunjukkan Gaza dengan serangan-serangan masif. Tahun 2014 juga sama. Tahun 2021 juga sama. Memang itu sudah tabiat mereka. Kali ini, Hamas memanfaatkan momen karena mereka sudah mendapatkan adanya rencana penyerangan masif mengejutkan, ya, tiba-tiba ke Gaza. Jadi mereka mengambil langkah awal. Dalam percaturan itu namanya first step, ya. Mereka mulai melakukan serangan awal. Ini mereka yang inisiatif. Dan itu bukan berarti mereka melakukan serangan itu tanpa ada perencanaan. Sebaliknya, mereka sudah merencanakan sejak setahun 2 tahun lalu bahkan, bahwa kalau terjadi lagi eskalasi mendatang, kita akan melakukan step A, step B, step C. Makanya kita lihat itu sangat-sangat tersusun sekali tuh, bagaimana mereka menggunakan para layang masuk dan mereka mengcover akses masuk itu dengan meluncurkan ribuan roket, gitu kan. Di sisi lain juga dari terowongan juga mereka infiltrasi sebagainya. Jadi untuk pertama kali dalam sejarah akhirnya Israel ini terkena senjata sendiri. 2020 ini saya mengambil diplom namanya Shu'un Israelia, Israeli Affairs, diploma Israeli Affairs. Nah, situ salah satu informasi yang saya dapatkan tentang Israel itu dari segi prinsip militer mereka. Jadi Israel ini punya 2 prinsip utama ketika bicara tentang pertempuran. Ya, ini yang harus mereka prinsip ini mereka pegang sekuat tenaga, dan mungkin mereka menyerahkan 2 prinsip. Pertama, mereka harus menjadi pihak yang melakukan serangan awal. Yang tadi saya sampaikan awal, ya. Pokoknya Israel ini harus selalu menjadi pihak yang melakukan serangan awal. Yang kedua, mereka ini selalu menjadikan wilayah di luar demarkasi mereka itu battlefield. Nah, jadi nggak boleh, mereka nggak akan membiarkan battlefield itu terjadi dalam wilayah Israel. Nah, itu bisa kita lihat di berbagai pertempuran Arab Israel itu kan jelas mereka memindahkan battlefield di Sinai, ya, Mesir, atau di
dataran tinggi Golan di Suriah, gitu kan? Sama tahun 2008 ketika perang Al-Furqan terhadap Gaza juga sama, Gaza jadi battlefield. Tahun 2012 perang Hijr Sijil juga sama. 2014 Asul Makul juga sama. Saiful Quds 2021 juga sama. Nah kali ini para pejuang Hamas itu melakukan mengambil hak milik mereka itu, mengambil privilege mereka yang dua itu. Jadi kali ini Hamas yang melakukan serangan duluan, kedua mereka menjadikan wilayah Israel sebagai battlefield. Makanya sekarang ini kocar kacir dan kita bisa baca berbagai analisis dari pengamat-pengamat militer Israel sendiri. Mereka mengatakan bahwa ini kita sudah kalah telak, ini kita sudah kalah, intelijen kita ini sudah kecolongan, kita nggak bisa lagi, nggak ada lagi yang bisa kita harapkan dalam pertempuran kali ini. Makanya akhirnya mereka membabi buta tuh sekarang ini kan, menyerang rumah warga sipil, mereka membombardir, menyerang rumah sakit, masuk rumah sakit Indonesia. Itu kita kena serang juga 2 hari yang lalu tuh. Mereka juga menyerang masjid. Ini lagi masif nih. Tadi pagi ini masyarakat Gaza di pengungsian pantai ini lagi sholat berjamaah subuh itu dibom masjidnya, bombardir. Namanya Masjid Al-Gharbi di pengungsian pantai. Terus sampai detik ini masih terus terjadi pembantaian rumah-rumah warga sipil bersama penghuninya. Kita kembali ke serangan awal ya, Hamas ke Israel waktu 2 atau 3 hari yang lalu ya. Itu apa kabar yang diterima kawan-kawan yang ada di sana? Itu berapa jumlah korbannya? Sebetulnya nggak ada angka tetap ya. Dalam serangan pertama itu ada yang mengatakan 400, ada yang 500 gitu kan. Ada yang mengatakan bahkan sampai 600. Ya, tapi yang sampai sekarang ini yang diklaim oleh dia diakui oleh pemerintah Israel sendiri ini sudah sampai 700 atau ya 900 gitu ya, 900 nggak salah. Nah, tapi kan kita tahu lah track recordnya Israel ini, mereka sering menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta gitu kan. Kalau ada beberapa pengamat yang mengatakan ini sudah lebih dari 1.000 sebetulnya dalam serangan 3 hari ini. Namun ya entah itu permainan mereka ya, dan itu selalu terjadi setiap eskalasi itu mereka selalu meminimalisir angka dengan permainan angka. Tapi yang pasti kalau kita lihat dari berbagai pengakuan warga-warga Israel, mungkin warga Israel di hari pertama itu banyak yang mengatakan mereka melihat puluhan tentara yang masih tergeletak di jalan-jalan dan belum dievakuasi. Gitu. Tapi kita nggak tahu pasti, yang pasti itu di atas 500. Di hari awal itu di atas 500 tewas tentara-tentara kayak gitu yang ada di maupun yang berada di pos-pos polisian dan sebagainya. Jadi ketika roket-roket ini diluncurkan tanpa henti, ya 5.000 roket itu dihentikan dari berbagai wilayah Gaza. Kemudian perbatasan timur itu berhasil dibuka dan para pejuang masuk melalui para layang, melalui atas dan melalui terowongan, ada juga yang melalui darat dengan motor-motornya. Sekitar 2 jam kemudian baru mereka membalas dengan mengirimkan jet tempur dan drone mereka ke Gaza. Mas, rumah sakit Indonesia yang ada di Lahia, yang ada di Lahia Gaza itu, wilayah Gaza, itu sekarang sudah tidak bisa digunakan. Iya betul. Atau gimana Mas Hussein? Gimana Pak? Rumah sakit Indonesia tes, oke. Dengar, Mas Hussein? Cek. Dengar ya. Rumah sakit Indonesia. Ya, Pak, silakan Pak. Rumah sakit Indonesia yang ada di Lahia, di Jalan Lahia di Gaza. Itu sekarang kondisinya gimana? Sudah nggak bisa digunakan atau sebagian masih bisa atau gimana? Ya, enggak, untuk
Untuk rumah sakit Indonesia beroperasi secara normal, beroperasi. Ada apa sih, banyak banget ya, Fik ya? Ini banyak banget nih. Ntar saya kasih lihat ya. Wih, cek 1 2 3. Mas Husen, apakah kondisi aman? Sorry, Mas Husen, apakah wawancara bisa dilanjutkan atau Mas Husen mau evakuasi dulu? Ntar kita lagi, Pak ya. Ya, oke. Assalamualaikum. Semangat ya. Lain di Palestina, lain pula di Israel. Saya berbincang dengan Tadeo Arlo, mahasiswa Indonesia di Tel Aviv, Israel. Bukan pertama kali kita dapat serangan. Untuk Israel kita setiap tahun biasanya ada serangan di selatan, tapi belum pernah sebesar ini. Jadi ini adalah pertama kali kita dapat serangan sampai ke daerah tengah bahkan utara. Untuk teman-teman kami di kampus dihimbau selalu dari koordinasi kantor internasional untuk tetap berjaga-jaga dan lari ke bunker sesuai instruksi dan pelatihan pada masa orientasi, dan kita dihimbau untuk saling menolong. Dan saat ini banyak orang yang bervolunteer untuk donasi darah. Saya pun ikut dan membantu mengirimkan pasokan makanan maupun jaket anti peluru untuk kawan-kawan kita di selatan. Mohon maaf, mungkin perlu dijelaskan lagi. Utara dan selatan ini maksudnya gimana, Bu? Betul. Jadi utara ini adalah kategori daerah sekitar Haifa, dan tengah adalah Tel Aviv di mana saya berada, dan selatan adalah Sderot dan daerah yang berdampingan dengan Gaza. Artinya serangan yang kemarin dilakukan oleh Hamas itu fokusnya di mana kalau yang Bung Deo tahu? Di dalam saya ada aplikasi semua. Orang Israel kita dapat aplikasi untuk alarm kalau ada sirene. Nah, kita bisa lihat di aplikasi itu saat ini mayoritas serangan ada di selatan, tapi nggak sedikit yang sampai ke tengah, bahkan daerah Tel Aviv tempat saya ini. Beberapa hari lalu sangat banyak roket, kita bisa hitung sampai sekitar ribuan yang sudah ditembak, dan yang di Tel Aviv ada berkisaran puluhan bahkan ratusan. Kemarin ada roket pun yang melandai dan mendarat atau meledak di dekat kampus saya 800 meter dari kamar. Ya. Oke, ketika ada serangan semacam itu ya, bagaimana sih kondisi Bung Deo dan kawan-kawan di sana? Apa yang terjadi gitu? Ya, kami tentunya ada rasa khawatir, tapi kita harus tetap tenang. Saya berusaha untuk tetap tenang. Ada teman-teman yang mungkin perempuan yang lebih takut, dan mereka kita terus berusaha untuk saling menolong, dan kita tetap bersama. Kalau kita ada kesempatan bisa ketemuan, kita harus tetap bertemu dan saling membantu antara berbagi makanan, karena pun makanan sekarang pasokannya di toko-toko banyak yang panic buying, jadi pasokan pun menurun gitu. Artinya masyarakat juga meskipun dalam tanda petik ini bukan serangan pertama kali dan sudah terbiasa, tapi tetap ketakutan, riuh reda dan seterusnya itu terjadi di wilayah Israel ya. Ya, yang namanya manusia kita tetap ada rasa takut, dan teman-teman tentunya kita rasakan rasa takut. Tapi kita tetap ikutin himbauan kampus, dan kita rasa dengan demikian kita bisa aman. Ya, aplikasi yang digunakan, yang diperkenalkan kepada kawan-kawan yang ada di sana, itu apa namanya dan untuk apa itu aplikasinya? Jadi ada beberapa aplikasi, saya pakai 2. Yang satu namanya Home Front Command. Ini adalah aplikasi dari pemerintah Israel untuk informasi sirene yang di sekitar lokasi saya saja.
Nah, lalu ada aplikasi satu lagi yaitu Red Alert, sirene merah, untuk menghimbau serangan-serangan di daerah lain. Jadi saya bisa lihat, oh ada serangan di selatan, ada serangan di daerah dekat sini atau seperti apa. Gitu. Saya tadi tertarik adanya apa namanya pelatihan atau memperkenalkan bila terjadi emergency situation ya. Itu sebenarnya bisa diceritakan sedikit. Kalau dari pihak Israel, bagaimana sih standar operating prosedur ketika ada serangan? Untuk setiap daerah berbeda. Jadi untuk daerah di selatan mungkin waktu responnya lebih sedikit, mungkin 10-15 detik. Untuk kami yang di utara, saya di tengah, lebih banyak waktunya. Kami ada 1 menit dan 30 detik untuk lari ke bunker terdekat. Kalau kita dengar suara sirene, baik dari handphone ataupun dari jendela dari luar, kita langsung lari dan masuk ke dalam, kunci pintu, tunggu sampai sirene berhenti, dan setelah sirene berhenti, kita harus tunggu kira-kira minimal 10 menit sebelum kita boleh keluar. Berarti ada bunker yang memang diperkenalkan sejak awal ya. Betul, dan di setiap gedung asrama, saya kebetulan tinggal di asrama, kami ada bunker untuk setiap gedung dan kami lari ke sana. Dalam serangan yang terakhir itu di awal Oktober itu katanya ada ribuan bahkan lebih ya yang meninggal dunia dan ada ratusan yang ditawan juga sebaliknya. Yang didengar Deo apa ketika itu? Yang saya tahu adalah teman-teman saya ada di lapangan, dan karena saya sudah tinggal di sini cukup lama, saya punya teman dari dua kebelah pihak. Ya, jadi cukup sulit untuk saya saat ini karena konflik bukan hanya ada di lapangan tapi juga ada di sosial media. Saya punya teman-teman dari daerah Palestina yang terluka, saya ada teman-teman dari Israel yang di lapangan, yang sayangnya ada kenalan saya yang meninggal dunia, ada juga yang terluka, ada yang masih belum tahu keadaannya seperti apa. Jadi untuk kami murid-murid, karena sebagian dari teman-teman kita harus dipanggil ke lapangan, kita pun harus tetap stay calm dan lakukan yang kita bisa bantu. Oke, bagi warga negara Indonesia yang ada di Tel Aviv misalnya ya, itu saling berkoneksi nggak, Deo? Ya, kami sempat dihubungi oleh KBRI, jadi kita dibuatkan grup oleh KBRI untuk saling berbagi informasi, untuk misalkan proses evakuasi dan informasi sesuai pemerintah Indonesia, apakah kita harus apa yang kita harus lakukan, bersiap-siap, atau ada kabar yang baru, kita selalu cek ke grup dan saling berbagi informasi. Sejauh ini sudah dengar apa namanya kabar dari kawan-kawan WNI yang lain yang mungkin ada yang terluka ya, kita tidak tahu ya apakah ada yang sampai bahkan mohon maaf misalnya meninggal dunia dan seterusnya, Bung Deo. Untuk saat ini untungnya teman-teman saya masih aman. Jadi yang saya tahu kenal yang dari Indonesia ya masih semua aman, dan kalau ada perkembangan saya akan kabari begitu. Kami juga dengar dari apa kawan-kawan kita yang ada di Gaza ya, bahwa rumah sakit kita yang dibangun di Gaza juga sekarang kena gitu, kena serangan. Kemudian apa beberapa warga negara Palestina yang baik juga dengan terkoneksi dengan kawan-kawan WNI yang ada di sana juga kena serangan gitu. Kalau misalnya Dio sendiri, bagaimana sih menempatkan diri dalam situasi konflik semacam ini sebagai orang yang tinggal di Israel? Untuk saya tidak memprioritaskan untuk berpihak. Yang saya lakukan adalah yang saya bisa tolong, saya lakukan. Jadi kemarin ada donor darah, kita datang. Kemarin ada mengirim bantuan makanan, masakan, baju gitu ke selatan, kita lakukan. Dan untuk teman-teman yang mungkin menonton, banyak pun organisasi-organisasi humanitarian yang membuka channel untuk berdonasi, link untuk mengirimkan bantuan. Jadi saya himbau untuk teman-teman kalau misalkan terdorong untuk membantu atau terdorong untuk menolong teman-teman kita baik di Israel ataupun di Palestina untuk didampingi dengan aksi.
Bagi dosen hubungan internasional Universitas Indonesia Agung Nurwijoyo, peliknya konflik Palestina-Israel membuat konflik itu tidak bisa dipandang sebagai konflik biasa. Pertama kita pasti menolak ya segala macam bentuk cara-cara kekerasan ya. Kalau kita melihat dari sisi Hamas melakukan operasi yang pertama gitu ya. Ini operasi pertama yang dilakukan dalam beberapa kurun waktu terakhir dan termasuk ini operasi yang boleh kita bilang satu yang terbesar ya gitu ya. Satu yang terbesar. Nah, karena memang dari jumlah roket yang kemudian digunakan, lalu kemudian strategi yang digunakan pun lebih masif gitu ya. Termasuk misalkan dari udara tidak hanya menggunakan roket tapi juga menggunakan paragliding dan seterusnya, lalu dari laut juga melakukan hal yang serupa, lalu jangan lupa adalah agak sedikit pola yang berbeda adalah dengan lewat darat, dan dalam hal ini adalah yang biasanya perangnya hanya di sekitar perbatasan dan menunggu sampai perang kota, tapi sekarang Hamas di titik tertentu dia melakukan merangsek ke wilayah Israel. Kalau serangan yang terakhir ini, menurut Mas Agung, apakah ini internasional society itu memahami ini sebagai balasan terhadap apa yang dilakukan Israel atau justru sebaliknya? Nah, oke. Ini menarik ya, karena memang kalau melihat dari operasi militer yang kemudian pertama kali meledak di hari Sabtu pagi itu, narasi publik itu berubah. Ya, kalau kita lihat. Gimana tuh? Sebagian besar akan menyalahkan Hamas itu di hari-hari Sabtu. Ya, hari Sabtu kalau kita lihat media ya. Ada timelinenya ya. Kalau saya melihatnya demikian, hari Sabtu tuh demikian. Dari Sabtu pagi serangan itu terjadi, semua mengecam apa yang dilakukan oleh Hamas. Tapi konteks apa yang dilakukan Hamas sebagai respon atas structural violence yang dilakukan oleh Israel itu baru muncul narasi tandingan sekitar hari Minggu. Ya, ini jadi satu hal yang menarik jadi kita melihatnya, dan publik internasional, negara-negara pun meresponnya demikian. Misalkan, tapi semuanya punya garis besar adalah semua menolak kekerasan. Even Turki sekalipun misalkan. Kalau saya melihat Turki, Indonesia juga menolak segala macam bentuk kekerasan. Tapi mereka mengembalikan ke konteks awalnya bahwa ada kekerasan yang selama ini ketidakadilan yang kemudian diterima oleh penduduk Palestina, dan akhirnya mereka melakukan respon yang sedemikian masif. Karena memang kan ini kan pertama saya melihatnya adalah Hamas melakukan ini sebagai bentuk eksistensi sebenarnya, eksistensi keberadaan, bahwa masih ada kami, masih ada orang yang terjajah, masih ada ketidakadilan yang memang masih diterima seperti itu. Dan yang kedua tentu menjadi pengingatan buat dunia internasional kebutuhan terkait dengan perhatian terhadap ya tadi Al-Aqsa tadi, red line tadi, ya kan, bahwa kalau memang itu sebagai satu kota internasional ya perlu ada memang otoritas secara khusus gitu ya, yang memang sekarang kan cukup problematik ya kan, segala macam demikian. Dan memang ini ada juga peran dari internasional dalam konteks ya, berarti selama ini adalah peace talks yang dibicarakan tidak mengalami satu kemajuan yang berarti. Even ada yang namanya Abraham Accord dan seterusnya. Artinya kan sekarang juga proses perdamaian mau sampai di mana nih perjalanannya? Kemandekan itu yang akhirnya hanya memindahkan antara satu ketidakpastian ke ketidakpastian berikutnya. Kalau dari sisi Indonesia, Ya. menurut Mas Agung, apa yang terbaik yang bisa dilakukan? Tentu kemudian diplomasi untuk mendorong kemerdekaan itu harus secara mutlak tetap harus dilakukan. Selain pendekatan-pendekatan yang sifatnya lebih soft diplomasi. Let's say misalkan capacity building segala macam, rasa-rasanya itu tetap perlu didorong. Tapi di atas semua itu langkah-langkah politik yang mendorong usaha untuk tercapainya kemerdekaan dan solusi dua negara itu rasa-rasanya menjadi satu prioritas. Karena sampai kapanpun kalau isunya tidak dibahas, isunya tidak terselesaikan, maka yang tadi saya katakan, perjanjian perdamaian hanya memindahkan dari satu ketidakpastian ke ketidakpastian berikutnya. Konflik ini jangan dipandang sebagai business as usual. Jadi hanya memindahkan, oke, kita melihat ada 67 ada perang, 73 ada perang, lalu ada intifada 89, ada 2000 ada intifada lagi, itu kan. Lalu ada lagi perang 2008, 2009 sampai sekarang. Kita nggak bisa memandang 6 konflik ini is a humanitarian disaster. Ini ada bencana kemanusiaan. Satu nyawa itu tetap berarti, satu nyawa itu tetap punya nilai. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa ini ada business as usual. Ya sudah, itu ya udahlah, itu biarin Israel Palestina, gitu kan. Tapi ternyata kita melihat bahwa ya harus kita kembalikan ke pemahaman terhadap hal-hal yang sifatnya lebih
value ya tadi ya saya bilang seperti itu. Kita nggak bisa memandang isu ini sebagai ya business as usual, kalau sudah memberikan kecaman, problem solve segala macam, urusan sudah selesai, tidak gitu loh. Karena bagaimanapun juga kalau kita kembalikan ke value dalam konteks politik luar negeri Indonesia, maka satu hal yang penting ada momentum KAA, selalu kemudian kita ulang-ulang kan, Konferensi Asia Afrika, karena satu-satunya negara yang tidak belum merdeka dan sebagai satu amanah gitu ya dari KAA adalah kemerdekaan terhadap Palestina.